Ada semangat nggak dalam diri kita untuk mengerjakannya, bukan hanya sebatas mengerjakan rutinitas, tapi benar-benar mengerjakan itu dari hati kita. Benar-benar kita full heart dan full time mengerjakannya. Dan tentu itu akan berdampak dengan kadang kan kalau misalnya lagi kita stres itu kita muncul rasa males gitu ya. Nah itu gimana solusinya biar kita bisa melawan rasa malas itu? Kadang kita nih pas saat stres itu kan udah ada masanya kita tenang itu kan kita kadang udah nyusun nanti mau ini gitu, nyelesain apa yang mau kita selesaikan, tapi kadang kendalanya itu kita males, udah penuh dalam perasaan malas, jadi akhirnya apa yang udah direncanakan tuh gagal semua. Apa yang sudah direncanakan gagal semua ya. Sudah direncanakan nih tapi masih mager. Nah itu kondisinya seperti itu kan ya. Ketika kita sudah merencanakan sesuatu tapi kita nggak kunjung melakukannya, apa penyebabnya? Karena bisa jadi kita belum jelas alasan apa kita harus menyelesaikan itu. Jadi pada akhirnya penundaan demi penundaan pada akhirnya nggak kunjung terselesaikan. Kita lebih memberikan kelapangan pada diri kita untuk bermalas-malasan, atau dalam bahasa kita mager kan, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi yang perlu kita perjelas adalah saya mau melakukan ini, tujuan saya apa? Apa nih goal saya untuk saya bisa menyelesaikan ini? Jangan-jangan kita cuma sekedar selesai hanya rutinitas biasa. Wajar nggak kalau kita malas-malesan? Sama lah kayak pekerjaan teman-teman. Pekerjaan yang rutinitasnya kita sudah tahu A sampai Z. Tapi kalau nggak kita kerjakan, kan kita bisa dipecat kan begitu ya. Makanya kita terpaksa mengerjakannya. Jangan-jangan bukan dari hati kita. Tapi kalau kita menyadari bahwa apa yang kita kerjakan itu adalah sebuah karya. Inilah karya saya. Inilah yang pada akhirnya menjadi portofolio hidup saya. Ada semangat nggak dalam diri kita untuk mengerjakannya, bukan hanya sebatas mengerjakan rutinitas, tapi benar-benar mengerjakan itu dari hati kita. Benar-benar kita full heart dan full time mengerjakannya. Dan tentu itu akan berdampak dengan performance kita dalam pekerjaan. Begitupun dengan perkuliahan, full heart dan full time. Begitu. Kalau memang kita sudah tahu goals hidup kita sudah tahu goals kita mengerjakan itu apa. Tapi kalau nggak tahu ya tadi, ya udahlah, ini bisa dikerjain besok, nanti lagi lah. Atau jangan-jangan kita tidak memikirkan nih rasa sakit apa ketika kita tidak mengerjakan itu. Ya udahlah, gue cuma pengen ngerjain ini aja, mau selesai mau enggak ya udah, bisa besok-besok kan begitu pada akhirnya. Tapi kalau ada rasa sakit yang kita rasakan ketika kita tidak segera menyelesaikan itu, wajar nggak kalau pada akhirnya kita harus segera menyelesaikan itu? Begitu teman-teman. Tapi kalau tadi kita merasa ya udahlah itu cuma sekedar pengen, nggak ada rasa sakit atau nggak ada keinginan, harapan atau hope bahasa kita zaman now ya teman-teman ya, hope yang ingin kita dapatkan dari kita melakukan aktivitas tersebut. Tapi kalau kita sudah punya hope untuk melakukan aktivitas tersebut, tentu kita akan sesegera mungkin mengerjakannya. Bahkan berbagai sumber daya itu datang untuk diri kita. Ada aja ide-ide baru bermunculan, ada aja orang-orang baru yang Tuhan kirimkan. Karena energi kita positif tuh, akan menarik orang-orang yang positif teman-teman semuanya untuk mensupport kita. Begitu. Jadi kalau mager, udah punya rencana, ya berarti dicek tuh rencananya itu emang benar-benar mau kita kerjakan, memang benar-benar ada dampak untuk kita atau enggak. Kalau kita masih bermalas-malasan, ya berarti kita belum tahu goals kita mengerjakan itu apa. Atau hanya sekedar goals yang ya sekedar kepengen, tidak ada rasa sakit yang bisa membuat kita terpecut untuk mengerjakan itu, atau tidak ada hope yang perlu kita mengejar untuk segera menyelesaikan itu. Cintailah dirimu. Kamu berharga. Kamu berhak untuk bahagia. Tak perlu menghabiskan waktumu untuk membandingkan hidupmu dengan orang lain. Tak perlu menghabiskan waktumu untuk menyesali segala apa yang telah berlalu. Setiap kita telah dilahirkan sebagai pemenang. Setiap kita punya peranan hidup kita masing-masing. Maka, temukan
apa yang menjadi peranan hidupmu. Bangun cerita hidupmu, jadikan dan pastikan hidupmu penuh makna. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan silakan dibagikan kepada teman-teman yang lainnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Jika ada yang ingin ditanyakan maupun di-sharingkan, langsung saja dituliskan di kolom komentar kita. Saya Putri Ramadona, sampai bertemu di video kita berikutnya.